Wah, cuacanya lagi nggak stabil nih teman-teman. Kita mesti hati-hati kalau mau berpergian. Kenapa ya banyak banget daerah yang mengalami cuaca ekstrim? Ada yang wilayahnya panas banget, ada yang dingin banget, dan kondisi ini bisa berganti-ganti sewaktu-waktu. Bingung nggak kira-kira? Dan ini ada kaitannya nggak ya sama isu pemanasan global yang sering kita dengar? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Pia. Di video ini kita akan belajar topik pemanasan global. Kalau bahas pemanasan global, tentunya nggak jauh-jauh dari efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Nah, ini peristiwa yang terjadi ketika panas matahari yang dipantulkan permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan nggak bisa lagi diteruskan keluar angkasa. Pengaruhnya apa buat makhluk hidup? Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini bisa menguntungkan kehidupan kita. Karena sebenarnya efek rumah kaca adalah proses alami untuk menghangatkan planet. Kalau nggak ada efek rumah kaca, makhluk hidup nggak bisa hidup di bumi ini loh. Nah, tapi kalau berlebihan ya nggak bagus juga ya teman-teman. Dampaknya apa? Itu bakal terjadi peningkatan suhu bumi yang tinggi. Lalu ujung-ujungnya bisa mengganggu kehidupan kita juga. Nah, peningkatan suhu bumi yang kayak gimana sih yang bisa mengganggu? Yuk kita lihat sama-sama. Peningkatan suhu bumi dikenal dengan istilah pemanasan global. Terjadi peningkatan suhu rata-rata di seluruh wilayah bumi. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh yang namanya peristiwa yang tadi, yang kita bahas tadi, yaitu efek rumah kaca. Gas yang paling berperan dalam menyebabkan pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2. Kira-kira dari mana ya sumber gas karbon dioksida? Nah, ini bisa dari penggunaan bahan bakar minyak, pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu, peningkatan gas ini bisa terjadi karena maraknya penebangan liar di hutan, teman-teman, sehingga jumlah tumbuhan itu berkurang drastis. Terus apa aja ya dampaknya bagi lingkungan kita? Mari kita bahas. Pertama, perubahan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan kalau perubahan iklim terjadi dalam waktu yang relatif lama. Contohnya fenomena hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim dan adanya angin kencang. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es dan gletser di kutub menyebabkan permukaan air laut meningkat. Akibatnya apa? Terjadilah banjir akibat pasang air laut. Yang ketiga, gagal panen. Nah, ini bisa terjadi karena kekeringan atau banjir. Kekeringan menyebabkan tanaman gak bisa berkembang. Kalau banjir merendam tanaman sehingga jadi busuk. Selain lingkungan, pemanasan global ini juga berdampak bagi kehidupan organisme nih teman-teman. Organisme apa ya yang kena dampaknya? Ya, misalnya tuh beruang kutub. Hewan yang hidup di kutub akan mengalami penurunan jumlah karena kesulitan mendapatkan makanan akibat lapisan es yang sudah berkurang. Kemudian ada terumbu karang. Penyusun ekosistem laut ini jumlahnya berkurang akibat meningkatnya keasaman air laut. Kenapa air lautnya bisa jadi asam ya? Nah, ini karena banyak CO2 yang terlarut di dalam air. Next, dampak pemanasan global bagi kesehatan manusia. Apa hubungannya nih? Nah, pemanasan global menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim bisa mempengaruhi kesehatan kita. Contohnya, penyebaran penyakit yang semakin meluas. Misalnya itu penyakit demam berdarah dan malaria. Penyakit daerah tropis yang saat ini sudah menyebar hingga ke daerah subtropis. Bahaya banget kan teman-teman dampak pemanasan global ini? Maka dari itu kita perlu melakukan upaya-upaya buat meminimalisir terjadinya pemanasan global. Kira-kira apa aja upayanya? Yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa loh mengubah perilaku sehari-hari. Contohnya itu misalnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ini bisa mengurangi jumlah CO2 di atmosfer teman-teman.
Kemudian menanam pohon, karena tumbuhan bisa menyerap CO2 buat dipakai di proses fotosintesisnya mereka. Terus kalau upaya yang bisa dilakukan secara bersama-sama itu misalnya kayak menggunakan energi alternatif, di mana bahan bakar fosil diganti sama bahan bakar energi terbarukan, antara lain sinar matahari, air, angin, dan panas bumi. Contohnya mobil listrik. Melakukan uji emisi pada kendaraan, tujuannya memastikan kinerja mesin agar selalu dalam kondisi prima dan mengurangi emisi gas CO2. Oke teman-teman, yuk coba kita simpulin ya materi yang udah kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya, pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca dipicu oleh emisi gas karbon dioksida ke atmosfer secara berlebihan. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan yaitu perubahan cuaca dan iklim, kenaikan permukaan air laut, dan kegagalan panen. Dampak dari pemanasan global terhadap kehidupan organisme yaitu berkurangnya populasi beruang kutub dan terumbu karang, serta gangguan kesehatan pada manusia. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan buat mencegah perluasan dampak dari pemanasan global ini antara lain mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kemudian menanam pohon, menggunakan energi alternatif, dan melakukan uji emisi pada kendaraan. Oke, sampai sini udah pada ngerti belum nih? Kak Pia udah siapin beberapa soal latihan buat kalian kerjain. Yuk langsung aja dikerjain soalnya berikut ini. Latihan soal nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai proses terjadinya efek rumah kaca adalah nomor 2. Berikut ini alasan yang benar mengenai fenomena tersebut adalah nomor 3. Manakah fenomena berikut ini yang tidak berkaitan dengan pengaruh pemanasan global terhadap perubahan cuaca dan iklim? Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Udah selesai ngerjainnya? Semoga betul semua ya jawabannya. Yuk langsung aja kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke teman-teman, yang udah benar semuanya selamat. Yang belum nggak apa-apa, kita belajar lagi ya. Jangan menyerah dan pelajari lagi video ini.